Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dari Prodi Akuntansi Universitas Alma-Ata. Jelaskan sedikit tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Tujuan demokrasi Pancasila sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pertama adalah demokrasi pada masa revolusi. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, memberikan hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Yang kedua, ada demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi ini dibagi ke dalam masa demokrasi parlemen dan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal, periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah, mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dan tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Selanjutnya itu ada demokrasi pada masa Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi sesaat atau temporer. Tahun-tahun pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila atau yang disebut Orba, untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Sayang tidak lebih dari 3 tahun kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971. Tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program pembaruan pemerintah baru. Yang terakhir yaitu demokrasi pada masa reformasi. Nah, sejak bentuknya Orde Baru, bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki kehidupan bernegara yang sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak di amandemennya Undang-Undang 1945 pada bagian batang tubuhnya, dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan negaraan di era Orde Baru.